لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك. Pemirsa, setelah menabung selama 24 tahun, ini seorang montir panggilan di Kuningan, Jawa Barat akan berangkat haji. Ya, dengan tekad kuat, ia menabung sedikit demi sedikit untuk mendaftar haji. Inilah keseharian Mulyadi, seorang montir panggilan asal Kabupaten Kuningan, Jawa Barat, saat memperbaiki kendaraan pelanggannya. Mulyadi dikenal ramah dan tak pernah mematok tarif untuk membayar jasa montirnya. Dengan penghasilan yang tak menentu, Mulyadi bersama Eli Wahyuni, istrinya, menabung Rp10.000 sampai Rp20.000 per hari selama 24 tahun untuk dapat berangkat haji. Mulyadi dan istrinya tercatat sebagai jemaah calon haji yang akan berangkat pada 16 Mei mendatang. Ya itu kalau nggak ada yang manggil ya nggak ada penghasilan. Iya, saya kan kalau kerja kan uang ke istri. Saya lah nggak tahu saya istrinya dipakai apa, tahu-taunya ini alhamdulillah daftar haji. Nyangka nggak sih Pak sampai bisa? Saya nggak nyangka tuh dari dulu. Alhamdulillah dengan izin Allah, saya sama suami saya terpanggil tahun sekarang. Alhamdulillah, meskipun 10.000, 20.000 per hari nabung dari tahun 2002 sampai tahun 2014 bisa daftar buat kursi haji. Alhamdulillah. Kisah Mulyadi menjadi inspirasi bahwa penghasilan pas-pasan tidak menjadikan halangan untuk menunaikan rukun Islam kelima. Dari Kuningan, Jawa Barat, Mahardika, iNews melaporkan. Ratusan jemaah calon haji asal Gunung Kidul menggunakan blangkon saat datang di embarkasi YIA di Kabupaten Kulon Progo, Yogyakarta. Ya, selain melestarikan budaya, penggunaan blangkon ini juga sebagai identitas tambahan untuk memudahkan koordinasi jika ada yang tersesat atau hilang saat di Tanah Suci. Ada yang unik pada jemaah calon haji di embarkasi YIA di Kabupaten Kulon Progo, Yogyakarta. Mereka adalah jemaah calon haji asal Gunung Kidul, Yogyakarta. Ratusan jemaah calon haji yang tergabung dalam kelompok terbang atau kloter 10 embarkasi YIA ini tidak memakai kopiah sebagai penutup kepala, namun memakai blangkon khas Yogyakarta. Rencananya pemakaian blangkon ini bukan hanya dikenakan saat embarkasi saja, namun akan terus dipakai hingga sampai di Tanah Suci, baik di Mekah maupun di Madinah. Selain sebagai penanda identitas diri, penggunaan blangkon ini sekaligus untuk mengenalkan budaya Indonesia, khususnya Jawa, pada calon jemaah haji lain yang datang dari penjuru dunia. Ciri khas kita itu adalah dengan blangkon. Ini tujuannya pertama adalah untuk memudahkan pencarian atau memudahkan mengidentifikasi jamaah kami. Itu yang pertama. Karena apa? Karena dulu ketika kita tidak punya ciri khas, terutama di tempat-tempat yang banyak berkerumun jamaah, kita kesulitan untuk menemukan jamaah kita. Dengan memakai blangkon yang berbeda dengan jemaah haji lain, diharapkan akan mempermudah koordinasi dan mengenali rombongannya bila terpisah atau tersesat di Tanah Suci. Ini karena dari kejauhan akan mudah dikenali bahwa yang memakai blangkon merupakan rekan satu rombongan. Dari Kabupaten Kulon Progo, Yogyakarta, Basuki Budi Utomo, iNews melaporkan. Ya, sementara itu pemirsa, sejumlah jemaah calon haji lanjut usia nyaris pingsan usai melaksanakan umroh wajib. Ya, penyebabnya diduga akibat cuaca panas ekstrim yang melanda kota Mekah. Terik matahari yang menyengat hingga mencapai 42 derajat Celcius di kota Mekah menjadi tantangan berat bagi jemaah calon haji. Dalam 2 hari berturut-turut, petugas mengevakuasi 2 jemaah lansia yang tumbang di area trotoar menuju terminal Jabal Ka'bah. Kedua jemaah tersebut mengalami penurunan kesadaran setelah berjalan kaki menuju terminal bus usai menyelesaikan rukun umroh. Itu dari kemarin itu sampai hari ini sudah terdapat ada 2 jamaah ya, 2 jamaah
yang diduga terkena serangan histeru. Ya, karena kenapa masih diduga? Ya karena kita kan belum bisa mendiagnosis pasti ya sebelum ada pemeriksaan lengkap di rumah sakit. Satu jemaah dirujuk ke rumah sakit setempat karena diduga mengalami komplikasi jantung. Mengantisipasi jatuhnya korban baru, jemaah diminta rutin minum air dan memilih waktu ibadah setelah subuh atau malam hari demi menjaga ketahanan fisik jelang puncak haji di Arafah. Dari Mekah, Arab Saudi, Ike Kusuma, iNews melaporkan. Baik, bisa untuk informasi terkini kita sudah bergabung dengan rekan Eti Juwitasari di Madinah, Arab Saudi. Ya, Assalamualaikum Eti, bagaimana kondisi para jemaah haji ini menghadapi cuaca panas di sana? Ya, Togi, Sila, dan juga pemirsa, memang cuaca panas atau waspada dengan heat stroke ini terus digaungkan oleh KKHI Madinah maupun KKHI Mekah Arab Saudi, karena cuaca di Madinah yang biasanya itu berkisar antara 36, 37 gitu. Tidak pernah mencapai 40, namun pada awal bulan ini setiap hari, setiap siang, cuaca di Madinah Arab Saudi ini tidak hanya di Mekah. Kalau di Mekah berkisar antara 43 derajat Celcius, kalau di Madinah sendiri ini hingga 40 derajat Celcius. Oleh dari itu, KKHI Madinah menghimbau mengenali gejala-gejala heat stroke. Apabila seseorang ini pada siang hari itu merasa mual, panas, dan juga hingga kejang-kejang, maka jemaah haji ini harap langsung menuju ke ruangan yang teduh dan juga ber-AC, dan juga langsung mengkompres bagian tubuhnya, sekitar bawah ketiak ataupun tempat-tempat lainnya agar bisa langsung menurunkan suhu tubuh, karena heat stroke ini berbahaya sekali, dapat menyerang organ-organ vital. Oleh karena itu pada hari ini pendorongan terus dilakukan dari Madinah menuju ke Mekah, dan mereka secara bertahap akan melakukan umroh wajib. Dan umroh wajib ini untuk menyiasati panasnya siang di Mekah Arab Saudi akan dilakukan setiap pagi hari atau tidak malam hari. Sementara itu terkait dengan kedatangan jemaah haji di kota Madinah sendiri ini, sudah ada 230 kloter jemaah haji dengan jumlah jemaah haji yaitu sebanyak 89.337 jemaah, dengan jumlah lansia yaitu sekitar 20.000 jemaah haji sudah tiba di Bandara Amir Muhammad bin Abdul Aziz, Madinah Arab Saudi. Untuk kedatangan ini kita akan melakukan fase perpindahan, yaitu melalui gelombang kedua, yaitu akan mendarat di Bandara Mekah Arab Saudi, tidak lagi ke Bandara Madinah. Itu kembali ke rekan Togi dan juga Zila. Baik, Eti, untuk mengikuti aktivitas calon jemaah haji saat ini seperti apa di sana aktivitasnya? Ya, aktivitas sendiri untuk yang sudah dilakukan pendorongan dari Madinah menuju ke Mekah, mereka pastinya akan melakukan umroh wajib. Namun sebelum itu mereka akan mengambil mikot atau melafalkan niat dan mengerjakan sholat ihram di Masjid Bir Ali terlebih dahulu. Namun mereka ini diimbau untuk setelah sampai, mereka harus beristirahat kurang lebih selama 5 hingga 6 jam sebelum melakukan umroh wajib. Dan seperti saya katakan sebelumnya, umroh wajibnya itu akan dilaksanakan setiap pagi dan malam hari. Untuk jamaah haji yang tiba di Madinah ini, mereka pastinya akan berburu atau akan mengejar ibadah-ibadah di Masjid Nabawi. Dan mereka juga ingin sekali pastinya untuk beribadah di makam Rasulullah, yaitu di Raudhah. Dan jangan sampai tertipu ya untuk jamaah haji Indonesia. Tidak ada pungutan biaya untuk masuk ke Raudhah. Karena masuk ke Raudhah itu gratis, bisa melalui tasreh maupun melalui kartu nusuk yang jamaah haji punya. Kembali ke rekan Togi. Baik, terima kasih Eti Juwitasari atas informasinya, melaporkan langsung dari Madinah, Arab Saudi. Selamat bertugas kembali. Ya, pemirsa, mengantisipasi kekacauan jamaah haji Indonesia saat wukuf, Satgas Operasi Armusna menyisir kawasan Padang Arafah. Ya, penyisiran dilakukan untuk memastikan persiapan puncak ibadah haji.
Ya, pemirsa, memasuki fase krusial persiapan puncak ibadah haji, tim Satgas Operasi Armusna menyisir kawasan Padang Arafah. Dalam inspeksi, tim Satgas Ops Armusna ini menemukan adanya ketidakcocokan posisi markas dengan dokumen perencanaan. Ketidaksinkronan terlihat jelas pada penomoran ganda di sejumlah tenda maktab. Temuan ini langsung dievaluasi agar kelompok terbang jemaah tidak tersesat saat memasuki tenda wukuf. Tugas juga nantinya akan melakukan peninjauan bertahap untuk mengecek fasilitas tenda wukuf. Seluruh mitigasi dilakukan demi memastikan kenyamanan dan kelancaran jemaah. Di sini adalah markas 9, di mana titik terkenalnya adalah nomor 40. Kemudian kita akan menentukan atau yang sudah Bisa perpisahan penuh haru dan doa mengiringi ribuan calon jemaah haji di India saat gelombang keberangkatan menuju Tanah Suci resmi dimulai. Sebanyak 430 jemaah haji dari Telangana diberangkatkan, menandai dimulainya perjalanan spiritual terbesar umat muslim tahun ini. Suasana hikmah di Haj House Hyderabad ketika para jemaah berkumpul untuk menjalani serangkaian persiapan akhir. Mulai dari pembekalan, pemeriksaan kesehatan, hingga prosedur keamanan. Mereka kemudian bertolak menuju Bandara Internasional Rajiv Gandhi untuk memulai perjalanan suci ke Arab Saudi. बाहर का तो इफेक्ट यहाँ के लोगों पे तो नहीं दिखा है। अब दूसरे जो सऊदी गवर्नमेंट के जो रूल्स हैं, जैसा कि आपकी कुकिंग का वहाँ पर परमिशन नहीं दिया गया है, लेडीज़ और जेंट्स को अलग रखा गया है, और यहाँ प्लेन जो हमारे जो अलर्ट हुए हैं 430 के फ़्लाइट्स हैं, तो वो ज़रा चैलेंजिंग है कि 430 पैसेंजर्स को लगेज के साथ ट्रैकर लगाकर, फिर सेंट्रल हज कमेटी स्मार्ट वॉच क्या बोलते हैं वॉच भी दे रही है, वॉच भी उनका चालू रहना है, ट्रैक भी करना है, तो इसलिए जो है थोड़ा टफ हो रहा है, लेकिन हम अल्हम्दुलिल्लाह कर लेंगे. Otoritas setempat menyebutkan total lebih dari 9.600 jemaah akan diberangkatkan secara bertahap selama 20 hari ke depan, termasuk jemaah dari wilayah sekitar. Ibadah haji tahun ini dijadwalkan berlangsung pada akhir Mei, menjadi momen sakral yang dinantikan jutaan umat muslim dari seluruh dunia. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik. Pemirsa, Iran menyerang kapal Angkatan Laut Amerika Serikat yang nekat masuk ke Selat Hormuz. Ya, informasinya akan kami hadirkan sesaat lagi, tetaplah bersama kami.